Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Tauhid. Mudah-mudahan kita nanti bisa mengambil manfaat. Kita masuk ke bab yang baru, babu fadli at-tauhidi wa ma yukaffiru minadz-dzunubi. Bab tentang keutamaan tauhid. Bab tentang keutamaan tauhid. Baik jamaah yang berbahagia, setiap ibadah biasanya memiliki keistimewaan. Seperti misalkan haji punya keistimewaan. Haji itu ibadah yang setahu saya ibadah yang tidak ada qadha. Salat ada qadha, nggih. Kemudian kalau puasa ada qadha. Tapi kalau haji itu enggak ada qadha. Paling-paling mengganti badal. Ada orang haji, kemudian dia hajinya batal, berarti ganti tahun depan. Ganti, berarti hajinya tidak sah, belum gugur kewajiban, maka dia ganti, bukan qadha. Qadha itu beribadah di luar waktunya, namanya qadha. Ini mengganti. Yang kedua, di antara keistimewaan ibadah haji itu ibadah yang dia terikat dengan ruang tertentu. Sa'i ya antara Safa dengan Marwah, tawaf ya di Ka'bah, kemudian wukuf ya di Arafah, lempar jumroh ya di Jamarat, dan seterusnya. Gak ada orang haji di Monas, betul bareng, gak bisa ya. Ada orang haji di London, tidak bisa. Beda dengan sholat. Waktu sholat jenengan di Semarang ya di Semarang sholat. Waktu sholat jenengan di Surabaya, ya di Surabaya sholat. Waktu sholat jenengan di Sumatera, ya di Sumatera sholat. Seperti puasa, pas Ramadan jenengan di Sumatera, ya di situ jenengan puasa. Pas Ramadan jenengan di Jepang, ya di Jepang jenengan puasa. Jelas ya? Tapi kalau ibadah haji itu terikat dengan ruang, khusus hanya di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian di antara yang lain keistimewaan haji itu, orang yang ibadah haji maka jamaahnya memiliki gelar khusus, yaitu Duyufur Rahman, tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ke masjid, apakah disebut dengan tamu-tamu Allah? Kan betul nggih? Niki tamu-tamu Allah. Tapi kalau orang yang berhaji, mereka memiliki gelar khusus, yaitu tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nanti kalau dia sudah selesai haji, mendapatkan gelar khusus, ada namanya haji mabrur. Tapi kalau sholat mabrur tidak ada ya. Zakat mabrur tidak ada. Yang ada itu sholatnya makbul. Haji makbul, zakatnya makbul, puasa yang makbul. Tapi kalau hajinya mabrur khusus. Kemudian ibadah jihad. Jihad memiliki keutamaan tersendiri. Misalkan orang yang mati syahid itu tidak usah dimandikan. Perang jihad melawan Amerika, misalkan kok kita meninggal dunia, maka jenazah yang mati syahid ini tidak usah dimandikan. Kemudian tidak usah disolatkan. Disolati boleh, ada jenazah
mati syahid disolati boleh, tapi kalau tidak disolati boleh juga. Jelas sih? Jadi khusus sendiri, khusus. Kemudian seperti puasa juga memiliki keistimewaan. Contohnya seperti orang yang berpuasa nanti dia akan masuk surga melalui pintu khusus, namanya pintu Ar-Rayyan. Kemudian pahala puasa itu rahasia, yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang berpuasa bau mulutnya lebih wangi daripada minyak kasturi dan seterusnya. Kemudian sholat juga punya keistimewaan. Seperti misalkan sholat itu termasuk rukun Islam. Sholat itu amal yang pertama dihisab. Kemudian sholat itu dia perintahnya dari langit. Ini diantara keistimewaan sholat. Nah, termasuk tauhid. Tauhid juga memiliki keistimewaan tersendiri yang terkadang tidak dimiliki ibadah-ibadah yang lain. Baik, jamaah yang berbahagia, di sini penulis mengatakan wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, keistimewaan tauhid. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Orang-orang yang dia beriman dan dia imannya tidak tercampuri dengan kezoliman, yaitu kesyirikan, maka mereka mendapatkan keamanan, mendapatkan pertolongan, mereka mendapatkan pembelaan dari Allah, dan mereka mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jamaah yang berbahagia, yang pertama, keistimewaan orang yang bertauhid. Yang pertama, dia ditolong Allah, dibela Allah. Ini yang pertama. Hadirin yang berbahagia, setiap kita pasti membutuhkan pertolongan Allah. Tidak ada di antara kita yang tidak butuh pertolongan maunah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangankan untuk bekerja, untuk melaksanakan tugas kantor, untuk apalagi belajar, untuk tidur itu butuh pertolongan Allah. Saya pernah meruqyah seseorang. Orang itu tidak bisa tidur sekitar 2 pekan, Pak. Ternyata untuk bisa tidur itu ternyata harus ditolong Allah. Ada nggak orang yang ora iso turu? Ada. Wes ngantuk, capek, dia sudah merem, guling, kasur, bantal sudah disiapkan, wes mapan, ternyata ora iso turu. Ada orang seperti itu. Dan kula pernah meruqyah orang seperti itu. Ora iso turu sampai 2 pekan, Pak. Artinya apa? Perkara sepele, hanya tidur, leyeh-leyeh istirahat, itu ternyata butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menolong kita, kita tidak bisa tidur. Jelas ya? Maka saat ini yang kita butuhkan itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ditolong Allah pasti menang. Orang kalau sudah ditolong Allah, dibantu Allah, dibela Allah, anak TK bisa mengalahkan profesor. Semut kecil bisa mengalahkan gajah. Apalagi bambu runcing bisa mengalahkan meriam. Pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang banyak. Seperti perang Badar. Perang Badar itu kaum muslimin sekitar 313. Ternyata menang melawan orang-orang kafir yang jumlahnya 1000. Kenapa? Karena ditolong Allah, bukan karena sakti. Nabi Musa sedikit ternyata bisa mengalahkan Raja Fir'aun. Bukan Nabi Musa sakti, Nabi Musa punya aji-aji, punya enggak. Nabi Musa itu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala selesai, gampang. Maka saat ini itu yang kita harapkan adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan
pertolongan Allah itu akan datang kalau terpenuhi syaratnya. Artinya pertolongan Allah itu datang tidak gratis. Tak ulangi, pertolongan Allah itu datang boten gratis, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya adalah di surat An-Nur ayat 55. Kata Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum kama stakhlafal ladzina min qablihim. Ada dua syarat agar umat Islam ini ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama amanu, yang kedua wa amilus solihat. Yang pertama iman, yang kedua amal soleh. Iman berarti tidak syirik, amal soleh berarti tidak bid'ah. Jelas sih? Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat ya, hari ini itu umat Islam terkadang dianggap remeh. Umat Islam terkadang tidak dihargai. Umat Islam terkadang dilecehkan. Bahkan kalau kita lihat di sebagian negara seperti di Kashmir, seperti di mana lagi? Di Uighur, di Uighur, di India, atau dulu di Ambon, dulu di Patani Thailand. Itu sebagian kaum muslimin diperkosa, dibunuh, dibantai, diusir, dilecehkan, dihinakan. Ternyata kalau kita lihat, ternyata mereka tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu di sebagian negara, kalau nggak salah di daerah di satu negara tak rahasiakan itu, negara ini dulunya itu jaya. Tetapi ternyata negara ini akhirnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Ternyata setelah dicek, rakyatnya mereka malas sholat, rakyatnya mereka mengagungkan kuburan, mengagungkan keris, mengagungkan jimat, wanitanya membuka aurat, bermaksiat di mana-mana. Akhirnya mereka pun dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Maka nun sewu, kalau Indonesia ingin jaya, umat Islam ingin berkibar, kita ingin menang, kuncinya dua tadi, iman dan beramal solih. Artinya bertauhid, tinggalkan kesyirikan dan tinggalkan bid'ah. Maka pertolongan Allah pasti akan datang memberikan kita pertolongan. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian orang yang beranggapan agar Indonesia ini menang, agar Indonesia ini jaya, agar Indonesia menjadi macan macan Asia, agar Indonesia bermartabat menjadi macan Asia, disegani PBB, kata mereka, maka kita bangun ekonomi yang kuat, miliki tentara yang hebat, kuasai media, kemudian miliki peralatan perang yang canggih. Ini teori mereka. Ternyata teori dari Allah Subhanahu wa taala agar Indonesia ini maju, Indonesia ini menang, Indonesia ini jaya, berkibar, tadi syaratnya dua, beriman dan beramal soleh. Jadi nuwun sewu, kalau ingin Indonesia ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, kan kata orang kan Indonesia ini adalah negeri yang gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Kata orang Indonesia itu negeri kolam susu, Pak. Masya Allah ya, yang kaya, yang subur. Tetapi terkadang negara kita katanya masih banyak kemiskinan, rakyatnya terkadang tidak akur, terkadang dengan pemerintahnya tidak rukun. Nah ini kuncinya dua ini tadi, tinggalkan kesyirikan dan tinggalkan bid'ah. Mulane kalau nun sewu, kalau Indonesia ini masih banyak kesyirikan, kemaksiatan di mana-mana, kemudian judi dibiarkan, LGBT malah dipiara, dipelihara, kemudian apalagi
riba di mana-mana, kuburan-kuburan masih diagungkan, masih menyembah apalagi jimat, keris. Ini kemudian dukun di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat saya di dukun ya kadang KTP-nya Islam, yang mendatangi dukun kalau dicek KTP Islam. Ya gimana mau menjadi negara yang makmur, menjadi negara yang tentram, adil, sentosa. Maka kuncinya adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada cara yang lain? Tidak ada. Ngeten nggih? Kalau Allah sudah memberikan cara, maka kita tidak boleh mengambil atau mencari cara yang lain. Saya ulangi, kalau Allah sudah memberikan cara, kita tidak boleh mengambil atau mencari cara yang lain. Tadi kata Allah, agar Indonesia ini makmur, adil, sentosa, dua ini, masyarakatnya disuruh beriman dan beramal soleh. Nah, ini caranya. Jangan mencari cara yang lain. Contoh yang lain, untuk menandakan datangnya waktu sholat itu dengan azan. Ini cara Islam. Maka tidak boleh diganti dengan cara yang lain. Misalkan dengan cara apa Pak? Kalau di daerah saya ada beduk. Nah ini jangan, jelas sih, tidak perlu. Atau diganti dengan telepon. Waktu sholat takmir nelponi masyarakat, diganti. Azan ditiadakan. Atau di WA, Pak sekarang waktu zuhur, bolehkah? Jawabannya tidak boleh. Karena Islam, Allah sudah menentukan cara untuk memberitahu datangnya waktu sholat, yaitu azan. Maka diganti dengan beduk, diganti dengan trontrong, atau diganti dengan WA, telepon, SMS, maka hukumnya tidak boleh. Jelas ya? Untuk menentukan satu Syawal, untuk menentukan satu Ramadan, Allah sudah memberikan cara, yaitu melihat hilal, ru'yatul hilal, atau menggenapkan bulan Sya'ban. Maka tidak perlu mencari cara yang lain. Seperti sebagian orang, mereka lebaran ketika melihat air laut sedang surut. Nah, ada seperti itu sebagian kaum muslimin yang dia tinggal di pantai, ketika air laut sudah surut, dia mulai berbuka, sudah lebaran. Atau dengan metode hisab. Hisab itu boleh saja, tapi dia hanya penguat, bukan penentu, hanya penguat. Atau sebagian kaum muslimin menentukan satu Ramadan atau satu Syawal dengan melihat bintang tertentu, maka hukumnya tidak boleh, karena Allah sudah menentukan cara. Contoh yang lain misalkan, untuk menyalurkan syahwat, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan cara, yaitu dengan cara menikah. Nah, ada orang mencari cara yang lain, misalkan onani atau masturbasi atau apalagi pacaran. Nah, ini tidak boleh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan cara. Kalau Allah sudah memberikan cara, maka kita tidak boleh mencari cara yang lain. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci agar Indonesia, agar umat Islam ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ini kalau kita lihat, justru sebagian negara-negara Islam justru malah mereka takut dengan PBB, takut dengan Amerika, takut dengan Cina. Padahal kan kita negara Islam, kita punya Allah, tapi kenapa kita malah takut sama mereka? Kalau kita lihat di zaman sahabat, di zaman sahabat, Romawi itu kalau mendengar nama Umar itu takut. Dulu di zaman sahabat. Persia kalau dia mendengar nama Khalid bin Walid, Amru bin As, itu ketakutan mereka. Tapi sekarang dibalik, sekarang kebalik. Justru kita malah takut kepada PBB, kita takut sama Amerika, takut sama Cina. Bagaimana seperti ini kok bisa? Nah tadi karena di
di tengah-tengah kaum muslimin itu banyak kesyirikan. Sekarang kita cek, kita lihat. Kira-kira yang percaya adanya Nyi Roro Kidul siapa? Jawabannya kaum muslimin, gimana? Umat Islam. Yang jadi dukun siapa? Dulu di Jawa Timur ada nggih? Ada orang yang bisa apa? Menggandakan uang ya. Namanya siapa itu? Ya, Dimas Kanjeng itu. Itu kira-kira KTP-nya apa, Mas? Kira-kira Islam. Islam itu. Sekarang sing dadi dukun KTP Islam, sing nekani dukun ya wong Islam. Ini. Kemudian kita tanya lagi, yang mengkeramatkan kuburan itu kira-kira KTP-nya apa? Iya, Islam. Islam rata-rata. Yang melanggar lalu lintas rata-rata siapa? Ya Islam. Sing kemarin lewat 55 orang nganggo helm siapa? Ya Islam. Rata-rata Islam. Ya, ada fasilitas umum dicoret-coret, dirusak, siapa rata-rata? Umat Islam. Jujur Pak nggih? Ya kita, saya dan jenengan kita. Kemudian yang mengurangi timbangan ketika jualan, beli apa, jual lombok 1 kilo jadi 8 ons, on pinten? Ya wong Islam. Yang malsu nota ya wong Islam. Saya telat ngantor, kudune sampai kantor jam 8, mulai jam 4, tekan kantor setengah 9. Kan kono ngantuk, mulai setengah 4. Sinten? Ya wong Islam. Bagaimana mau ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Di tengah-tengah kita itu ada kesyirikan, Pak. Kesyirikan, maksiat itu ada di tengah-tengah kita. Bahkan saya pernah dengar cerita sama dari orang itu, Masya Allah ya, yang namanya malsu data, malsu nota, nota kosong, markup anggaran, itu biasa ternyata, Masya Allah. Itu biasa ternyata. Kadang saya dapat cerita dari teman saya ini, nyata nih Pak. Ada sales itu dari kantor, dia suruh daerah mungkin Tembalang, Banyumanik itu, baru keluar dari kantor pergi ke musola tidur. Ini kenyataan seperti ini, Masya Allah ya, kok iso itu loh, turu Pak. Nah, inilah maksiat kita. Bagaimana Allah akan menolong kita? Bagaimana Indonesia ini akan makmur? Bagaimana Indonesia ini akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tinggalkan kesyirikan. Kuburan dikeramatkan di mana-mana, dukun di mana-mana. Bahkan kalau dicacah, dicek nggih, di list hampir setiap desa ada dukun mungkin Kang ya, Masya Allah. Makanya ngeten nggih, dulu Umar pernah mengirim pasukan. Umar akan mengirim pasukan ke suatu negeri, mengirim pasukan. Ternyata ada seorang prajurit yang dia durhaka kepada orang tuanya. Maka Umar melarang ikut. Kamu gak usah ikut. Ternyata dia durhaka kepada orang tuanya. Setelah itu Umar berkata, innakum la tungsoruna biadadikum wa uddadikum wa innama tungsoruna bittaqwa. Kata Umar, kalian itu menang bukan karena kekuatan, jumlah, dan persiapan kalian, tetapi kalian itu menang dalam peperangan karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulane kaum muslimin itu kalau besok perang, malam ini tahajud, malam ini doa, malam ini witir, malam ini qiyamul lail, baca Quran, beribadah, tidak boleh bermaksiat kepada Allah, Pak. Jelas sih? Orang-orang kafir kalau besok perang, malamnya dia pesta, malamnya dia main wanita, malamnya dia minum khamar, minum congyang, maka mereka pun kalah. Orang-orang Islam nggak seperti itu. Besok perang, dia harus tirakat, cor Jawa nih. Tirakat, doa, ibadah kepada Allah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak peperangan kaum muslimin yang sering menang. Perang Badar menang. Perang Khandaq itu perang umat Islam melawan orang-orang sekutu.
sekutu. 3.000 umat Islam dengan 10.000 orang-orang kafir. Menang orang-orang Islam. Masya Allah. Tadi karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka tinggalkan kesyirikan, tinggalkan bid'ah, hidupkan sunnah, hidupkan tauhid di tengah-tengah masyarakat kita. Maka kita berusaha ya, untuk mengajak umat Islam untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan jimat-jimat, jangan datang ke dukun, jangan meyakini, apalagi jangan meyakini Mbah Danyang, jangan meyakini Mbah Petro, apalagi jangan meyakini Nyi Roro Kidul, Banaspati, Wewe Gombel, Mak Lampir, Grandong, Tuyul, Kuntilanak, lah wae gendruwo macam-macam ya. Asal jangan. Kita ajak kaum muslimin untuk ngaji, untuk mengamalkan Islam, meninggalkan riba, meninggalkan judi asuransi, meninggalkan maksiat dan seterusnya, agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Dan kalau kita lihat hari ini sudah ada tanda-tanda nih. Kalau kita lihat sekarang itu hampir setiap waktu sholat banyak masjid yang penuh. Jenengan sekali-kali Pak pergi ke daerah Tembalang. Di daerah Tembalang itu banyak masjid di sana. Kalau zuhur itu hampir penuh masjid, masya Allah. Kita senang seperti ini. Kita berharap akan lahir akan tumbuh kebangkitan Islam dengan cara seperti ini. Ngaji untuk wong loro, untuk wong telu, tidak masalah. Ini sekarang sudah tambah banyak. Alhamdulillah, kita mengajak kepada kebaikan. Kita cinta Indonesia dengan cara menjauhkan masyarakat dari kesyirikan. Masya Allah, kita berharap seperti itu. Dan kita lihat banyak kaum muslimin yang sekarang sudah keluar dari riba. Banyak yang sudah bertaubat dari riba, bertaubat dari judi asuransi dan seterusnya. Ini harapan besar agar Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Bagi Allah Pak kecil untuk mengalahkan untuk menghabisi Amerika, tinggal kun selesai bagi Allah. Tinggal kun selesai. Amerika, Cina, apalagi Jepang, tinggal kun selesai bagi Allah. Tinggal menggetarkan bumi Amerika selesai. Tapi sekarang Allah belum mau tadi loh. Justru negeri-negeri yang sekarang itu malah dilanda konflik seperti Yaman, seperti Suriah, malah negeri-negeri kaum muslimin. Ya tadi karena kesyirikan itu ada di tengah-tengah kaum muslimin. Jadi ini kuncinya dua. Beriman, bertauhid dan beramal soleh akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syirik itu dia menghancurkan iman. Kalau corona kan menghancurkan fisik, corona itu mematikan jasad. Tapi kalau syirik dia membunuh hati, dia membunuh iman. Maka syirik lebih berbahaya daripada virus corona. Masya Allah. Baik, yang kedua, di antara keistimewaan tauhid yang kedua adalah yukafiru minadzunubi. Yang kedua adalah menghapus dosa-dosa. Ini keistimewaan tauhid, menghapus dosa. Jadi tauhid itu dia penghancur dosa yang terbesar. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya bani Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotoya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka bi qurabiha maghfiratan." Hadis riwayat Tirmizi. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wahai manusia, seandainya kalian datang kepadaku dengan membawa dosa sepenuh bumi." Bayangkan Pak, dosa sepenuh bumi. Bukan sebanyak gunung, boten, sepenuh bumi. Atau sebanyak awang-awang di langit. Tetapi kamu tidak pernah syirik kepadaku sama sekali, kata Allah,
aku akan membawa ampunan sepenuh bumi juga. Artinya ngeten, ada orang Syiah malam zina, subuh membunuh, waktu duha nyolong, awan congyang mabuk, apalagi siang rampok, sore begal, bengi main wedoan misalkan ke madon. 24 jam isine molimo maksiat tok isine, Pak. Kemudian di akhir hayatnya dia bunuh diri. Masya Allah ini. Bayangkan nggih. Hari-hari diisi dengan maksiat, akhir hayat dengan bunuh diri. Berarti otomatis dia belum bertaubat. Wong bunuh diri kok. Belum bertaubat. Berarti dia mati membawa dosa besar yang sangat banyak. Jenisnya sangat banyak, membunuh, molimo, maling, teler, ngombicong, yang ngerampok, wah macam-macam. Tetapi si A ini kalau dia tidak pernah syirik, belas nggak pernah. Dia nggak pernah mendatangi dukun, dia nggak pernah main jimat, dia tidak meyakini Nyi Roro Kidul penunggu laut selatan, dia tidak meyakini badannya penunggu bau reksa kampungnya, dia tidak meyakini Dewi Sri itu ikut menumbuhkan padi, pokoknya syirik belas dia. Orang seperti ini dia ada harapan masuk surga. Orang seperti ini masih ada harapan langsung masuk surga, langsung tanpa neraka dulu. Jelas ya? Harapan masih ada. Kenapa? Karena dia bertauhid. Dia tidak pernah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi cerita ini jangan digampangke loh nggih. Nanti pulang-pulang jenengan jajal. Pulang-pulang wis ra apa-apa sementing aku ra syirik maling, jangan loh ya. Jangan. Ini namanya motivasi. Motivasi kita agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Seandainya si A ini masuk neraka, seandainya ini, maka itu pun di neraka sementara, tidak kekal, mboten abadi. Ya mungkin setahun yang terokok, mungkin 1000 tahun, mungkin 1.000.000 tahun, tapi yang jelas suatu saat dia pasti akan keluar dari neraka. Dia suatu hari pasti akan masuk surga karena dia bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya tauhid, boten pernah syirik belas. Maka kita ajari anak-anak kita untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagi saya tak ulang-ulang ya, jangan sampai jenengan derek-derek ikut-ikut acara yang di situ ada kesyirikan. Nek wonten acara, wonten upacara, enten tradisi sing serempet-serempet syirik, mambu-mambu syirik, mambu-mambu kesyirikan, jenengan wajib tidak ikut, boten pareng ikut. Nyumbang jangan, setuju jangan, ngene jangan. Jenengan Pak RT dimintai tanda tangan untuk acara kesyirikan, jangan mau. Bahaya. Jelas ya, kata di syirik itu dosa besar yang paling besar. Nek mati mboten diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kebalikan. Si B ini sholat rajin. Sholatnya rajin, puasa Ramadan rajin, haji 10 kali, umroh tiap tahun, baca Quran, berbakti kepada orang tua, infak di mana-mana, pokoknya amal sholatnya luar biasa. Kemudian dia menyembelih ayam cemani, dipersembahkan kepada Mbah Danyang. Baru nyembelih pitik ayam cemani langsung mati, Pak. Orang seperti ini alamat neraka abadi selama-lamanya. Jelas sih? Meskipun sholat rajin, puasa, umroh, haji, baca Quran, KTP Islam, mengucapkan kalimat 2 kalimat syahadat, tapi dia nyembeli ayam cemani, dipersembahkan untuk Mbah Danyang, Nyi Roro Kidul, nyembeli kebo untuk Nyi Roro Kidul. Orang seperti ini dia terancam neraka selama-lamanya. Bahkan bisa dipastikan pasti di neraka selama-lamanya.
Jelas sih? Pasti di sini bukan berarti kita memvonis orang per orang loh ya. Nanti ada orang seperti itu vonis, jangan. Tapi kalau dia mati dalam kondisi syirik besar, belum bertaubat, neraka. Maka hati-hati dengan dosa kesyirikan. Jelas sih? Bonisa. Dereng nggih. Hadirin yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waspada dengan dosa syirik. Hati-hati dengan dosa syirik. Kita ingin meninggal dunia dalam kondisi mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin diri kita bertauhid, keluarga kita bertauhid, masyarakat kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sukses adalah orang yang mati dalam kondisi bertauhid. Keluarga yang sukses adalah keluarga yang bertauhid. Nuwun sewu, nek keluarganya jenengan, tanggriane jenengan kok ono barang-barang kesyirikan seperti misalnya jimat, kemudian apalagi raja-raja, kemudian apalagi ya dalam patung gitu, atau ini loh ya raja, kemudian horoskop, primbon, zodiak, apalagi ramal-ramalan, itu dibuang Pak, dibuang, ditinggalkan. Pastikan rumah kita, kamar kita, dompet kita, kantor kita tidak ada barang-barang yang berbau kesyirikan, dibakar. Nek mboten wani kayak kula sing bakar. Dulu waktu saya di pondok itu ada pemeriksaan jimat Pak. Jadi waktu kami sekolah itu dari sekolah, nanti pulang-pulang lemari santri itu dibongkari sama pihak ustadz. Ternyata Pak, dicari jimat-jimat, dan itu banyak ternyata. Karena pondok saya itu dulu dari mana-mana ya. Ono sing entuk lemah, mungkin lemah kuburan, ono sing entuk kain mori, ono sing entuk kaya apa ya dompet, ono sing isine kulit macan, oh macam-macam. nanti dibakar di lapangan, disaksikan oleh para santri. Itu tidak boleh itu. Ini dari pondok saya. Nah gitu ya, tidak boleh yang di sini nggak boleh memelihara jimat. Kalau tidak berani, saya tak sampaikan nih. Lupa ini akek sakti loh. Ini keris sakti loh. Coba gawe ini kita kencingi, kita injak-injak. Coba. Katanya sakti. Ini jimat sakti loh Pak, hebat ini. Bisa menolong ini. Coba bahas ini kita injak-injak. Kita ludahi coba. Jelas sih? Jangan dihormati, dihinakan, dibakar, dimusnahkan. Itu bahaya Pak. Bahaya ya. Sholat kita bisa batal kalau syahadat kita batal. Lah sih, maka hati-hati. Jangan sampai jenengan kali kula nyimpen barang-barang ngoten niku yang diyakini bisa membantu, bisa menolong. Hati-hati. Dari Mbah Yai kok. Nah, ini bahaya seperti ini. Ya, nek ramane gaware ini kula sing bakar. Mungkin. Makatan yang bisa kita sampaikan. Silakan adzan dulu, mungkin kalau ada pertanyaan saya persilakan. Adzan riyen apa pertanyaan riyen? Bon, monggo. Film? Langsung saja nggih. Mami sudah mantul hanya pun terus dikasih impelan apa gitu. Setelah itu sadar obat itu gimana? Terima atau harus ini? Bagus nggih. Pertanyaan emas. Pertanyaan bagus dari Bapak Takmir dan Bapak Imam. Bagaimana hukumnya orang yang pernah ke dukun kemudian dia diberi buntelan? Ngeten lho Pak. Di antara ciri dukun itu dia ngasih sesuatu yang rahasia. Nek ditakoke iki apa mbasine meneng ae. Nah, ini berarti ada sesuatu ini. Agama kita agama fair. Mau tanya apa saja boleh. Nek ono kiai nek ono kiai kalau atau ustadz atau dai atau mubalik, kalau dia memberi sesuatu, amalan sesuatu,
Ini kowe khusus kanggo kowe yo, liyane ora tau ngerti, waspada. Jelas sih, waspada. Berarti ada sesuatu ini. Nah sama, kalau jenengan dikasih buntelan, isine ora ngerti apa, netese kalau masih dibuang. Nek penasaran ya dibuka ndak apa-apa, Pak. Ndak usah wedi. Mboten usah wedi, mboten wedi. Tadi loh, ada orang bilang ini keris sakti, akek sakti, jima sakti, bawa sini kita injak-injak nggak apa-apa. Jenengan nek penasaran, jenengan buka isinya apa. Kalau isinya itu mungkin apa misalkan? Saya nggak tahu ya isinya apa. Kalau isinya raja itu biasanya huruf-huruf Al-Quran tapi dia sudah dibolak-balik, kulhu sungsang, atau mungkin nulis Al-Quran tapi dengan darah haid, dengan darah binatang tertentu. Ini jadi jimat, Pak. Bahaya seperti ini. Nanti Al-Ikhlas tapi kayak bintang-bintang, kayak pedang, kayak gambar alif, kayak abad, tasa, macam-macam lah nggih. Nah, kalau jenengan penasaran dibuka, kalau isinya Al-Quran jenengan bakar. Tapi kalau isinya serbuk, isinya apa nggak tahu saya ya, batu apa ya, dibuang, boleh dibakar, dimusnahkan. Jelas sih. Kemudian jenengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal, jangan diulangi, Pak. Ya, jangan diulangi kembali, menyesal. Kemudian memperbanyak amal-amal yang soleh, ngoten Bapak. Allah Maha penerima taubat. Tidak usah ragu-ragu, segera buang, bertaubat, selesai. Husnudzon kepada Allah, Allah akan menerima taubat kita. Saya punya kerabat, Pak. Tapi zaman riyen nggih, zaman riyen kan biasa nggih, kanggo cekelan kan ngoten biasane nggih, nggo cekelan. Itu ketika dia mau meninggal dunia sulit. Ya nggih, sulit, kesulitan dia. Tanggil apa jeneng meronta-ronta berhari-hari. Sulit dia. Ternyata setelah dicek dia punya khodam. Dia punya necor jawane rewangan. Nah, ini bahaya, Pak. Oke. Dulu ada seorang wanita, dia cantik, anak tunggal mungkin. Kakeknya itu khawatir kalau diganggu sama laki-laki lain. Akhirnya dia minta sama jin. Kakeknya ini dia kerja sama jin, komunikasi sama, menghadirkan jin. Kemudian diminta untuk menunggu anaknya ini, cucunya ini. Karena dia ditunggui sama jin, tentu wanita ini sikapnya nggak normal, Pak. Seperti orang nggak waras. Akhirnya sampai usia sekitar 40 tahun nggak laku menikah. Jelas, Pak? Pasti merugikan, Pak. Sesuatu yang dilarang Islam pasti ada maldorot. Ketone ya untung. Aku nyatane Pak keneng dukun ya barangku ketemui, Pak. Nah, itu sesaat. Sering tak sampaikan nggih, terkadang maksiat itu ono manfaate. Ada nggak manfaatnya dukun? Ya ono. Terkadang barang ya ketemu tenan, terkadang ya nebak ya bener, terkadang. Tapi ingat, maldorotnya lebih besar. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Ya sih, maka jangan sampai mendatangi dukun. Yang lain? Teman-teman, kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari praktek-praktek kesyirikan. Jangan sampai kita mendatangi dukun. Kalau ada dukun, segera disuruh bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ojo nganti imam masjid ini dukun, Pak. Karena orang yang melakukan praktek perdukunan itu syahadatnya bisa batal. Jenengan kalau punya tetangga dukun, ojo dikon nyembelih ayam. Khawatir dia sudah murtad, sembelihannya haram. Jelas sih? Jangan sampai pengurus takmir kono dukun, ojo nanti. Kita akhiri kajian kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.